Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 2023. Ketika Tuan Changmei mendengar bahwa Ye Qiu menginginkan peti mati batu giok putih berkualitas tinggi, dia menjadi cemas dan berkata, "Bajingan kecil, aku suka peti mati itu, kamu tidak boleh merampoknya." Ye Qiu mendengus dingin, "Aku harus merampokmu, apa yang bisa kamu lakukan padaku?" Kamu Ril Changmei memelototi Ye Qiu dengan marah, jika dia mengalahkan Ye Qiu, dia pasti akan mengalahkan Ye Qiu dengan keras. Sayangnya, dia tidak bisa mengalahkan Ye Qiu. Pria sejati dengan alis panjang memutar matanya 2 kali, hehe tersenyum dan berkata, "Kelinci kecil, tidak peduli apa, saya melakukan bagian saya dalam membunuh Long San. Apakah Anda ingin berterima kasih kepada saya? Kamu tidak perlu berterima kasih padaku dengan cara lain, selama kamu tidak merampokku dari peti mati giok putih yang luar biasa itu. Lagi pula, kamu masih muda dan kamu tidak membutuhkan peti mati itu. Lihat aku sudah setua itu, dan aku tidak punya banyak hari, jadi berikan peti mati itu padaku, dan aku mohon." Ye Qiu tidak bergeming dan berkata, "Lagi pula, aku suka peti mati itu." Changmei yang asli sangat marah sehingga dia harus berkata, "Kelinci kecil, buat beberapa syarat, selama kamu tidak merebut peti mati dariku, aku akan memuaskanmu dengan yang lainnya." Ye Qiu berkata, "Saya ingin 10 karakter pedang." "Oke." Pria sejati dengan alis panjang setuju. Ye Qiu memandang orang yang sebenarnya dengan alis panjang dengan ekspresi buruk, "Orang tua, bukankah kamu mengatakan bahwa tidak ada karakter pedang sebelumnya? Mengapa kamu setuju begitu saja sekarang?" Orang yang sebenarnya, Changmei, menjelaskan, "Bagaimana saya bisa menjual kepada Anda segala sesuatu yang begitu berharga seperti karakter pedang? Sekarang Gunung Longhu kita telah menurun, aku tidak akan meninggalkan beberapa jimat yang kuat untuk berjaga-jaga. Sejujurnya, aku masih memiliki 10 karakter pedang. Setelah perjalanan ke timur laut selesai, aku akan kembali ke Gunung Longhu untuk mendapatkan karakter pedang. Hanya saja tanpa karakter pedang, begitu Gunung Longhu kita menghadapi situasi kritis di masa depan, itu akan merepotkan. Bocah kecil, kamu harus berjanji padaku bahwa jika Gunung Longhu dalam bahaya di masa depan, kamu tidak bisa duduk dan menonton." Ye Qiu berkata tidak puas, "Apa maksudmu, Pak Tua? Tawar-menawar denganku? Apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk menawar denganku sekarang?" Pria sejati dengan alis panjang menggertakkan giginya, "Aku akan memberimu karakter pedang secara gratis, dan peti mati batu giok putih tidak boleh merampokku." Nada bicara Ye Qiu melunak, "Bukannya peti mati batu giok putih tidak bisa diberikan kepadamu, tetapi kamu masih harus menjanjikanku sebuah syarat." "Syarat apa?" Pria sejati Changmei bertanya dengan tergesa-gesa. Ye Qiu berkata, "Bantu aku menemukan Millennium Elixir." "Tidak masalah." Changmei yang asli setuju dan berkata, "Bahkan jika Taois yang malang mengorbankan hidupnya, dia akan membantumu menemukan ramuan berusia 1000 tahun itu." Ye Qiu berkata dengan ringan, "Hampir sama." Pria sejati Changmei menghela nafas lega dan menginstruksikan Tang Fei, "Kembalilah dan atur seseorang untuk membantuku mengantarkan peti mati batu giok putih yang luar biasa ini ke Gunung Longhu." Tang Fei berkata dengan wajah tegas, "Sungguh, saya harus melaporkan masalah ini kepada Dewa Militer, dan kemudian membuat keputusan." Changmei yang asli tidak senang dan menatap Tang Fei, "Apa maksudmu? Apakah kamu perlu melapor kepada Dewa Militer untuk hal-hal sepele? Apakah kamu mencoba bergaul denganku? Pindao telah membantumu berkali-kali, kamu tidak dapat membantuku sekalipun, apakah kamu masih memiliki hati nurani?" Tang Fei berkata dengan tegas, "Shen Jian, saya adalah seorang prajurit Istana Hades. Saya harus melaporkan semuanya kepada Dewa Perang. Ini adalah disiplin, harap dipahami." "Dimengerti." Pria sejati Changmei berkata dengan marah, "Beritahu Dewa Perang, aku akan memesan peti mati batu giok putih ini, dan siapapun yang berani menghentikanku, aku akan terburu-buru." Ye Qiu benar-benar marah ketika dia melihat bahwa orang asli dengan alis panjang benar-benar marah, dan berkata, "Saya telah melakukan hal lama, masalah di sini hampir selesai, ayo cepat dan mulai bisnis. Pergi."
Pria sejati Chang Mei memelototi Tang Fei dan berjalan keluar dari makam dengan marah. Bab 2024. Ye Qiu berkata kepada Tang Fei dengan suara rendah, "Setelah kita pergi, kita akan segera mengangkut peti mati batu giok putih yang luar biasa ini." Tang Fei bertanya, "Apakah kamu menginginkannya? Di mana orang yang sebenarnya?" Ye Qiu menyela kata-kata Tang Fei dan berkata, ketika lelaki tua itu bertanya, dia berkata itu adalah perintah dari dewa militer. Peti mati batu giok putih yang luar biasa ini tak ternilai harganya dan merupakan harta nasional, dan harus diserahkan ke negara. Baru pada saat itulah Tang Fei mengerti bahwa Ye Qiu tidak ingin mengambilnya sendiri, dia mengangguk dan setuju, "Oke." Ye Qiu juga menjelaskan kepada Tang Fei dan Paman Shoushan, "Ngomong-ngomong, sebelum kota terlarang dihancurkan, tidak pantas bagiku untuk mengungkapkan pengalaman hidupku. Ingatlah untuk merahasiakannya." Tang Fei mengangguk, "Saya mengerti." Paman Shoushan juga berkata, "Jangan khawatir, Tuan Ye, saya tidak akan pernah mengungkapkan setengah kata pun." Ye Qiu mengeluarkan ham. Saat itu, tiba-tiba ada boom dari luar. Saat ini, beberapa orang dengan cepat meninggalkan makam. Ketika saya keluar untuk melihatnya, saya melihat bahwa Chang Mei yang asli telah mengambil tubuh leluhur keluarga Long dari peti mati dan melemparkannya ke tanah. "Sungguh, apa yang kamu lakukan?" tanya Tang Fei. Pria sejati dengan alis panjang berkata dengan mengutuk, "Sial, pria ini bukan kaisar, dan dia masih mengenakan jubah naga, sangat tak tahu malu." Setelah berbicara, pria sejati Chang Mei merapikan pakaiannya, lalu melompat ke peti mati dan berbaring. Paman Shoushan tercengang, "Sungguh, apa yang kamu lakukan?" Pindao ingin merasakannya. Pria sejati dengan alis panjang berkata sambil tersenyum, "Jangan katakan itu, cukup nyaman untuk berbaring di dalamnya." Paman Shoushan terdiam. Tiba-tiba, suara zizizi masuk ke telinganya. Ye Qiu melihat ke bawah dan menemukan bahwa mayat leluhur keluarga Long telah membusuk dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan cairan hitam pekat keluar, yang tidak enak untuk dicium. Dalam waktu kurang dari 1 menit, mayat leluhur keluarga Long berubah menjadi mayat. Perubahan mendadak membuat Tang Fei bingung, bagaimana ini bisa terjadi? Ye Qiu berkata, "Ini semua karena peti mati giok putih berkualitas tinggi. Di masa lalu, leluhur keluarga Long berbaring di peti giok putih, dan peti giok putih melindungi tubuhnya dari pembusukan. Sekarang dia sudah mati. Dibuang oleh benda lama, dia secara alami menjadi jadi, hei." Ye Qiu berteriak kaget, berjalan ke mayat leluhur keluarga Long, dan menginjak tanah dengan 1 kaki. Bang! Tanah retak dan sebuah lubang muncul. "Bajak laut gua!" Tang Fei terkejut. Ye Qiu berkata, "Sepertinya perampok makam yang datang ke makam utama berasal dari lubang perampokan ini. Sangat disayangkan bahwa mereka dibunuh oleh Long San sebelum mereka mencuri harta karun itu." Tang Fei berkata, "Terima kasih kepada Long San, jika tidak peti mati batu giok putih yang luar biasa ini akan dicuri." 5 menit kemudian, Ye Qiu melihat bahwa pria sejati dengan alis panjang masih terbaring di peti mati dan tidak bisa keluar, dan berteriak, "Orang tua, cepat keluar, kita masih ada urusan." Chang Mei yang asli keluar dari peti mati dan berkata dengan enggan, "Peti mati ini sangat bagus. Berbaring di dalamnya lebih nyaman daripada berbaring di pelukan wanita. Saya benar-benar ingin berbaring di dalamnya selama sisa hidup saya." Paman Shoushan berkata, "Sungguh, karena kamu sangat menyukai peti mati ini, aku punya saran, kamu hanya berbaring di dalamnya dan tidak keluar, bukankah itu indah?" Terkunci. Tuan Chang Mei menampar dahi Paman Shoushan dan berteriak, "Kamu berani mengutukku sampai mati, apakah kamu lelah hidup?" Paman Shoushan menutupi dahinya dengan ekspresi sedih di wajahnya. Bab 2025. Setelah meninggalkan makam, Master Chang Mei menginstruksikan Tang Fei, "Setelah Anda mengeluarkan peti mati batu giok putih berkualitas tinggi, ledakan makam itu." "Kenapa ini?" Tang Fei bingung. Master Chang Mei berkata, "Ini adalah makam leluhur keluarga Panjang, tidak perlu menyimpannya. Taois yang malang ingin memotong leluhur keluarga Panjang dan membunuh keberuntungan keluarga naga. Tang tua, lakukan apa yang dikatakan orang tua itu."
Ye Qiu berkata, jika seseorang dari kota terlarang menanyakannya setelah itu, Anda dapat mengatakan bahwa orang tua itu yang melakukannya. Pria sejati dengan alis panjang melotot, kelinci kecil, jangan bawa orang bodoh seperti itu. Ye Qiu tertawa dan berkata, aku hanya bercanda, jangan dianggap serius. Tang Fei segera berkata, sungguh, ada satu hal lagi yang membutuhkan bantuanmu. Master Chang Mei bertanya, apakah Anda berbicara tentang pohon pinus berusia 700 tahun? Tang Fei mengangguk. Ini masalah sepele, Pindao akan menyelesaikannya. Setelah Chang Mei yang asli berkata, dia berjalan cepat ke pohon pinus berusia 700 tahun, dan melemparkan 7 jimat api satu demi satu. Segera, 7 pinus terkubur dalam api. Oke, masalah di sini selesai, bocah kecil, ayo pergi bekerja. Kata orang yang sebenarnya dengan alis panjang. Ya. Ye Qiu bersenandung, bersiap untuk pergi bersama pria sejati Chang Mei. Tang Fei bertanya, Ye Qiu, apa yang akan kamu dan Shenren lakukan? Ada yang bisa saya bantu? Sebelum Ye Qiu dapat berbicara, Master Chang Mei berkata, kami tidak membutuhkan bantuan Anda untuk apa yang akan kami lakukan selanjutnya. Anda hanya perlu membantu mengantarkan peti mati giok putih berkualitas tinggi ke Gunung Longhu. Ye Qiu juga berkata, Tang Tua, saya mencari ramuan berusia 1000 tahun, dan saya tidak membutuhkan bantuan Anda. Paman Shoushan bertanya, Tuan Ye, apakah saya bersamamu? Ketika Ye Qiu hendak berbicara, Tuan Chang Mei menatapnya, Ye Qiu mengerti dan berkata, orang tua, kamu tinggal di sini. Jika Tang Tua membutuhkanmu, ingatlah untuk membantunya. Ketika barang-barang di sini selesai, kamu dapat kembali dan berkemas, dan pergi ke Jiangzhou untuk menemukanku. Paman Shoushan dengan hormat setuju, ya, Tuan Ye. Tang Tua, kami pergi, jaga dirimu. Ye Qiu menepuk bahu Tang Fei, dan kemudian menghilang ke hutan bersama Chang Mei yang asli. Dalam perjalanan, pria sejati dengan alis panjang bertanya, kelinci kecil, apakah kamu bertanya-tanya mengapa aku tidak membiarkanmu membawa lelaki tua itu bersamamu? Ye Qiu berkata, Anda harus memiliki niat Anda ketika Anda melakukan ini. Orang asli dengan alis panjang sedikit mengangguk dan berkata, sangat penting untuk bersikap defensif. Anda baru saja menerima orang tua itu, tetapi Anda masih harus berhati-hati dan jangan menceritakan semuanya padanya. Ye Qiu sedikit terkejut, kamu meragukannya. Pria sejati Chang Mei menggelengkan kepalanya, tidak ada keraguan tentang itu, hanya saja apa yang harus kita lakukan sangat penting, dan semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik. Hal ini terkait dengan keberuntungan Gunung Longhu kami selama ribuan tahun. Itu tidak boleh ceroboh. Ini bukan seseorang yang dipercaya Pindao, dan Pindao tidak akan memberitahu dia. Selain itu, keterampilannya sedikit lemah. Jika terjadi bahaya, kita harus menjaganya. Tidak perlu membawa beban. Ye Qiu penasaran dan bertanya, orang tua, apa yang sebenarnya kamu lakukan di timur laut kali ini? Orang asli dengan alis panjang tersenyum misterius, hehe, Pindao tidak akan memberitahumu untuk saat ini. Sial, kau masih menipuku, Ye Qiu mendengus dingin dan bertanya, kemana Anda akan pergi selanjutnya? Jangan banyak bertanya, ikuti saja aku. Setelah selesai berbicara, Master Chang Mei memimpin. Ye Qiu mengikuti di belakangnya. Mereka berdua berjalan cepat di hutan. Bab 2026. Pada saat ini, mereka berada di area terlarang Gunung Changbai, yang merupakan hutan perawan dengan pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi di mana-mana. Sambil berjalan, tiba-tiba, Chang Mei asli yang memimpin di depan berhenti. Kenapa kamu tidak pergi? Tanya Ye Qiu. Pria sejati dengan alis panjang menoleh, memandang Ye Qiu dan berkata sambil tersenyum, kelinci kecil, apakah kamu ingin makan cambuk harimau? Ye Qiu menjulurkan kepalanya dan melihat ada pohon kuno yang kokoh 50 meter di depannya, di akar pohon kuno itu tergeletak seekor harimau Siberia, tidur nyenyak. Harimau Siberia sangat besar, panjangnya sekitar 2 meter, dengan garis-garis hitam di sekujur tubuhnya, kepala besar dan bulat, dan beberapa garis horizontal hitam di dahinya, sangat mirip dengan kata raja. Kenapa, kamu ingin membunuhnya? Ye Qiu bertanya.
Chang Mei yang asli tersenyum dan berkata, Pindao telah hidup sampai usia ini, dan dia belum makan pena harimau liar. Saya mendengar bahwa penis harimau yang direndam dalam anggur memiliki efek afrodisiak yang luar biasa. Apakah Anda ingin mencobanya? Ye Qiu memarahi dengan marah. Sialan kamu! Harimau Siberia adalah hewan yang dilindungi. Jika kamu berani membantainya, dia akan memakan senjata. Master sejati Chang Mei tidak peduli, tidak ada yang akan tahu tentang lelaki tua di pegunungan dan hutan ini, bahkan jika dia dibantai. Aku memberitahumu, harimau penuh dengan harta karun. Kulit harimau, tulang harimau, daging harimau, cambuk harimau, ceka. Pria sejati dengan alis panjang menampar bibirnya saat berbicara, dan air liurnya akan mengalir keluar. Saya menyarankan Anda untuk melepaskan ide ini. Ye Qiu berkata dengan dingin, ada dewa 3 kaki di atas kepala Anda. Anda adalah orang luar, jangan berburu dan membunuh makhluk sesuka hati, agar tidak mempengaruhi jalan. Yo, bagus bagiku untuk mengetahui bahwa kamu memiliki hati nurani. Chang Mei yang sebenarnya berkata sambil tersenyum, kamu pikir aku tidak tahu bahwa harimau Siberia adalah hewan yang dilindungi? Aku hanya bercanda denganmu, tapi... Tapi apa? Tanya Ye Qiu. Pria sejati dengan alis panjang berkata, seperti kata pepatah, harimau dan naga adalah harta karun. Harimau ini bercokol di sini. Saya pikir pasti ada harta karun di bawah pohon purba itu. Bajingan kecil, apakah kamu percaya? Ye Qiu tidak percaya omong kosong Chang Mei yang asli, dan berkata dengan nada menghina, harta macam apa yang bisa ada? Jika kamu melihatnya di masa lalu, kamu akan tahu. Setelah Chang Mei yang asli berkata, dia berjalan menuju harimau Siberia. Ye Qiu mengikuti. Ketika mereka masih 20 meter dari pohon kuno, harimau Siberia yang sedang tidur tiba-tiba bangkit dari tanah, dan kemudian membuka kedua matanya yang besar untuk melihat Zhenren Chang Mei dan Ye Qiu, dan mengeluarkan raungan dari mulutnya. Mengaum. Suara itu menakutkan. Namun, Ye Qiu dan Chang Mei Zhenren tidak takut sama sekali. Binatang buas, pergi. Long Mei Zhenren berteriak tajam. Harimau Siberia tampak terpancing, matanya menatap tajam pria sejati dengan alis panjang, tubuhnya sedikit condong ke depan, cakarnya terus menggali tanah, dan mulutnya mengaum pelan. Kenapa, kamu masih ingin bertarung dengan Pindao? Bukan karena Pindao meremehkanmu, aku bisa membunuhmu dengan satu tangan. Setelah Chang Mei yang asli selesai berbicara, sebuah momentum besar dilepaskan dari tubuhnya, mencoba menakut-nakuti harimau Siberia. Di luar dugaan, harimau Siberia sama sekali tidak takut, dan terus mengaum. Tidak hanya itu, ia juga mendekati orang yang beralis panjang selangkah demi selangkah. Sepertinya aku tidak akan memberimu warna. Dasar bajingan tidak tahu langit itu tinggi dan bumi itu tebal. Pria sejati dengan alis panjang melemparkan jimat guntur. Ledakan. Guntur setebal cangkir air jatuh di depan harimau Siberia. Dalam sekejap, harimau Siberia, seperti kelinci yang ketakutan, langsung terjun ke hutan. Pengecut. Pria sejati dengan alis panjang dimarahi, berjalan di depan pohon kuno, dan segera tersenyum dan berkata, kelinci kecil, lihat, apa itu? Bab 2027. Ye Qiu melihat ke arah jari pria sejati dengan alis panjang, wajahnya penuh kejutan. Ginseng 100 tahun. Saya melihat ginseng tumbuh di akar pohon kuno. Cabang-cabang ginseng seperti pohon kecil, dengan daun lebat ditutupi dengan buah merah cerah. Dari pemahaman Ye Qiu, cabang-cabang ginseng umumnya hanya setinggi 30 hingga 60 cm, tetapi tanaman ginseng di depannya lebih dari 1 meter. Kelinci kecil, aku tidak salah, pasti ada harta karun di negeri tempat tinggal harimau. Pria sejati Chang Mei berkata dengan bangga. Kamu benar kali ini. Setelah Ye Qiu selesai berbicara, dia akan maju untuk menggali ginseng. Tanpa diduga, Master Chang Mei melangkah maju dan memblokir Ye Qiu. Orang tua, apa yang ingin kamu lakukan? Ye Qiu bertanya dengan ekspresi buruk. Orang asli dengan alis panjang tersenyum dan berkata, saya menemukan ginseng ini. Omong-omong, itu seharusnya milik saya.
Karena kamu menyukainya, maka Pindao akan menjadi orang yang disukai dan memberikannya kepadamu. Tapi bocah kecil, kamu tidak diizinkan merampok peti mati giok putih itu untukku. Master Changmei masih memikirkan peti mati batu giok putih berkualitas tinggi. Jangan bicara omong kosong, biarkan aku menyingkir. Ye Qiu mendorong Changmei yang asli dan menggali ginsengnya. Timur laut penuh dengan tanah hitam, tanah jenis ini lunak dan mudah digali. Tetapi meskipun demikian, Ye Qiu membutuhkan lebih dari 10 menit untuk menggali ginseng. Ketika seluruh tanaman ginseng muncul di depannya, Ye Qiu tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, dan wajahnya sangat gembira. Aku tidak menyangka itu adalah ginseng berusia 500 tahun. Kali ini aku benar-benar menemukan harta karun. Pria sejati dengan alis panjang menatap ginseng, yang lebih tebal dari lengan Ye Qiu, dan dagingnya terasa sakit. Dia telah lama melihat bahwa ginseng ini setidaknya berusia 100 tahun, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa itu sebenarnya berusia 500 tahun. Menurut harga pasar saat ini, ginseng berusia 500 tahun setidaknya lebih dari 100 juta yuan. Aku sangat bodoh untuk memberikannya. Pria sejati dengan alis panjang menyesalkan perutnya yang membiru, dan dia tidak sabar untuk menampar dirinya sendiri. Ye Qiu menyingkirkan ginseng itu, menatap pria sejati yang tampak tertekan dengan alis panjang, dan berkata sambil tersenyum, "Pak Tua, lain kali Anda melihat bayinya, ingatlah untuk membiarkan saya menggalinya." Tidak apa-apa jika dia tidak mengatakannya, begitu dia mengatakan ini, pria sejati dengan alis panjang berubah menjadi hijau karena marah. Sial, tidak tahu malu mendapatkannya dengan harga murah dan menjualnya dengan baik. Changmei yang asli mengutuk dan terus berjalan ke depan. Mereka baru berjalan beberapa lusin langkah ketika tiba-tiba, jeritan melengking datang dari hutan di depan. Mencicit. Changmei yang asli mengambil langkah dan berkata, sepertinya ada situasi di depan. Ayo kita lihat. Setelah Ye Qiu selesai berbicara, sosoknya menghilang dalam sekejap. Pria sejati dengan alis panjang mengikuti dengan cermat. Segera, keduanya melihat harimau Siberia sebelumnya lagi. Namun, saat ini, harimau Siberia menggigit anak monyet. Anak monyet itu sangat kecil dan sepertinya baru berumur beberapa bulan. Menghadapi gigitan harimau dewasa, dia tidak bisa menahan diri sama sekali. Tidak jauh, ada lebih dari selusin monyet yang terburu-buru, tidak berani mendekat. Ye Qiu hendak melangkah maju untuk menyelamatkan anak monyet, tetapi dihentikan oleh pria sejati Changmei. Seleksi alam, yang kuat memakan yang lemah, ini adalah hukum alam yang abadi, jangan ikut campur, kata Changmei. Ye Qiu berkata, apa penyimpangannya? Saya hanya tahu bahwa jika saya tidak melakukan apa-apa, anak monyet itu akan mati. Tetapi pria sejati dengan alis panjang berkata, bajingan kecil, bisakah kamu menyimpannya sekali atau 2 kali? Sejak aku bertemu dengannya, itu berarti dia tidak boleh mati. Setelah Ye Qiu selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dengan energi pedang. Memanggil. Pedang Qi menggosok kepala harimau Siberia. Harimau Siberia terkejut, dan segera melepaskan anak monyet itu dan berbalik untuk menatap Ye Qiu. Bab 2028. Apa yang kamu lihat? Pergi. Ye Qiu mendengus, suaranya seperti guntur. Namun, harimau Siberia, Raja Hutan, tampaknya diprovokasi oleh Ye Qiu. Mengaum. Harimau Siberia mengaum pada Ye Qiu, mengguncang hutan. Itu menatap Ye Qiu dan berjalan bolak-balik di tempat, matanya dipenuhi dengan cahaya sengit yang kuat. Tidak mendengarku? Jika kamu tidak keluar, berhati-hatilah karena aku tidak sopan padamu. Ye Qiu mengangkat tangannya, dan ujung jarinya dipenuhi dengan energi pedang. Harimau Siberia melompat beberapa kali dan masuk ke hutan. Changmei yang asli berkata dengan jijik, ngomong-ngomong, dia juga raja hutan. Kenapa dia begitu tidak menjanjikan? Dia takut pergi 2 kali. Meskipun itu binatang, itu bukan idiot. Dia tahu bahwa jika dia tidak lari, dia akan dipukuli, kata Ye Qiu sambil berjalan menuju anak monyet. Tidak jauh dari sana, selusin monyet memandang Ye Qiu, membuat suara mencicit, melengking dari mulut mereka, dan wajah mereka galak. Ye Qiu dapat melihat bahwa kelompok kera khawatir Ye Qiu akan menyakiti anak kera.
Aku tidak punya niat buruk untuk itu, kamu tidak perlu khawatir. Ye Qiu berjalan di depan anak monyet dan melihat bahwa anak monyet digigit harimau, dia menderita luka serius dan berdarah dari beberapa luka. Anak monyet itu sekarang sangat lemah, terbaring di tanah tidak bisa bergerak, menatap Ye Qiu dengan kasihan dan ketakutan. Kamu beruntung bertemu denganku, atau kamu akan mati. Ye Qiu berjongkok, meletakkan telapak tangannya di kepala anak monyet, dan mengirim sinar kibawaan ke dalamnya. Dalam sekejap, semangat anak monyet itu jauh lebih baik, dan mata Ye Qiu dipenuhi dengan rasa terima kasih. Jangan bergerak, aku akan mengobati lukanya untukmu. Ye Qiu mengeluarkan jarum emas lagi, menusuk monyet itu beberapa kali, dan kemudian menggambar beberapa jimat hemostatik. Sekitar 3 menit berlalu. Luka pada anak monyet itu sembuh. Cederamu sudah sembuh. Ye Qiu mengambil kembali jarum emas dan berdiri. Anak monyet dengan cepat bangkit dari tanah, dan kemudian melompat di tempat beberapa kali, seolah-olah merasakan luka di tubuhnya. Setelah beberapa saat, anak monyet itu tiba-tiba berlutut di depan Ye Qiu, mengepalkan kedua cakarnya, dan membungkukkan tangannya kepada Ye Qiu, seolah berterima kasih kepada Ye Qiu. Ye Qiu tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan emosi, semuanya memiliki semangat. Saya tidak menyangka bahwa bahkan seekor monyet pun tahu bagaimana cara bersyukur. Chang Mei yang asli berkata, monyet adalah salah satu hewan paling cerdas. Ye Qiu menepuk kepala anak monyet dan memperingatkan, ada banyak binatang buas di pegunungan dan hutan, kamu beruntung hari ini, kamu bertemu denganku, lain kali kamu mungkin tidak memiliki keberuntungan seperti itu, cobalah untuk berhati-hati di masa depan, jangan menjadi binatang dari makanan binatang itu. Anak monyet itu sepertinya mengerti kata-kata Ye Qiu dan terus menganggukkan kepala kecilnya. Kembalilah. Ye Qiu melambaikan tangannya. Anak monyet dengan enggan kembali ke kelompok monyet, dan dalam sekejap, sekelompok monyet menghilang ke dalam hutan. Di tempat, hanya Ye Qiu dan Chang Mei Shenren yang tersisa. Hal lama, bagaimana kabarmu? Tanya Ye Qiu. Lanjutkan ke depan. Begitu suara orang asli Chang Mei jatuh, sekelompok cicit dan kicauan terdengar lagi di hutan. Setelah beberapa saat, kelompok monyet sebelumnya kembali. Anak monyet kecil itu memegang tabung bambu dan dengan hormat menyerahkannya kepada Ye Qiu. Untukku? Tanya Ye Qiu. Bocah monyet itu mengangguk dengan tajam. Ye Qiu mengambil tabung bambu dan menemukan segumpal daun bambu terjepit erat di dalam tabung bambu. Ye Qiu menarik daun bambu dengan paksa, dan seketika, wajahnya penuh kejutan, ini adalah Bab 2029. Wajah Ye Qiu terkejut. Setelah dia mengeluarkan daun bambu, aroma An 99 ur yang kuat tercium dari tabung bambu. Ye Qiu melihat ke bawah dan melihat bahwa An 99 urnya berwarna hijau dan penuh dengan aroma kiwi. Apakah ini An 99 ur monyet? Ye Qiu tidak lagi ragu-ragu, dan meminum semua An 99 ur di tabung bambu dalam satu tegukan. An 99 ur memasuki tenggorokan, manis dan lembut. Ye Qiu telah minum Maotai berusia 50 tahun dan Wuliangye yang berharga selama 30 tahun. Kedua An 99 ur ini sudah yang terbaik di antara An 99 ur, tetapi dibandingkan dengan An 99 ur monyet, aroma dan rasanya buruk. 108.000 mil jauhnya. Tidak hanya itu, berdasarkan pemahaman Ye Qiu tentang An 99 ur, dia dapat menyimpulkan bahwa An 99 ur monyet setidaknya berusia 100 tahun. Ye Qiu mengerutkan bibirnya, tidak cukup minum. Bajingan kecil, simpan beberapa untukku. Pria sejati Chang Mei berteriak setelah menyadarinya, dan dengan cepat mengambil tabung bambu dari tangan Ye Qiu, mengangkat kepalanya dan menuangkannya ke mulutnya. Setetes. 2 tetes. Hilang. Chang Mei Shenren adalah seorang pecandu alkohol. Setelah mencicipi beberapa tetes minuman keras, dia menunjuk Ye Qiu dan mengutuk, kamu sudah selesai meminumnya sendiri, dan aku ingin membunuhmu. Ye Qiu tersenyum dan berkata, bunuh aku? Cobalah. Coba saja. Setelah selesai berbicara, Tuan Chang Mei menyingsingkan lengan bajunya,
seolah-olah dia benar-benar ingin melakukan sesuatu dengan Yekyu. Yekyu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Orang tua, bukankah persahabatan kita lebih baik daripada sedikit An 99 ur? Kamu tahu apa-apaan? Pria sejati Chang Mei berkata, 100 tahun An 99 ur monyet, kamu tidak dapat menemukannya. Terutama seperti An 99 ur monyet liar ini, entah itu rasa atau aromanya, ini adalah An 99 ur suci. Selain itu, minum An 99 ur monyet memiliki banyak efek, seperti menghilangkan kelelahan, menyegarkan ginjal dan memperkuat yang, dan meningkatkan kultivasi. Pada saat ini, Yekyu tiba-tiba menyadari bahwa pori-pori di tubuhnya terbuka, dan kelelahannya tersapu. Segar. Orang tua, sepertinya kamu benar. An 99 ur monyet benar-benar enak. Seru Yekyu. Sial. Kau bajingan kecil tanpa hati nurani, jangan tinggalkan aku poin apapun, aku benar-benar ingin mencabik-cabikmu. Pria sejati dengan alis panjang mengutuk dengan marah. Yekyu mengembalikan tabung bambu ke anak monyet dan bertanya, apakah ada An 99 ur monyet lagi? Bocah monyet itu mengangguk dengan tajam. Bisakah Anda mengirim saya sedikit lagi? Yekyu bertanya. Anak monyet itu mengangguk, lalu berdiri, meraih celana Yekyu dengan satu kaki, dan memberi isyarat kepada Yekyu untuk mengikutinya. Orang tua, jangan marah, ayo minum. Yekyu mengikuti sekelompok monyet dan berjalan jauh ke dalam hutan. Segera, aroma kiwi yang kuat mengalir ke lubang hidung. Berjalan beberapa ratus meter. Di depan mata Yekyu, sepotong besar buah kiwi liar muncul. Bermanfaat. Setiap kiwi seukuran piring, setidaknya 2 atau 3 pon. Seperti yang kita ketahui bersama, bahkan buah kiwi terbesar yang dijual di pasaran hanya seukuran telur angsa. Sedangkan untuk kiwi liar, ukurannya lebih kecil, mirip dengan telur. Yekyu sangat terkejut dan bertanya, mengapa kiwi ini begitu besar? Chang Mei yang asli menjawab, saya katakan sebelumnya bahwa Gunung Changbai adalah urat naga. Urat naga kuat dan kondusif untuk pertumbuhan tanaman. Ditambah dengan tanah hitam yang subur, tidak mengherankan bahwa buah kiwi yang begitu besar lahir. Yekyu menghela nafas, Tiongkok Timur Laut benar-benar tanah harta karun. Bukan tanah harta karun yang tidak akan aku datangi. Pria sejati Chang Mei mendesak Yekyu, tanyakan pada monyet, di mana An 99 ur monyet? Yekyu bertanya pada anak monyet, di mana An 99 ur monyet? Bocah monyet itu membawa Yekyu ke bawah pohon kuno, dan kemudian menunjuk ke pohon itu. Bab 2030. Di atasnya? Tanya Yekyu. Anak monyet itu mengangguk. Yekyu menegakkan tubuhnya dan mendarat dengan ringan di dahan. Melihat sekeliling, dia segera melihat lubang pohon setinggi setengah meter di atas batang pohon yang kokoh. Yekyu menyapu langit dengan matanya dan menemukan bahwa ada ratusan tabung bambu yang tersembunyi di dalam lubang pohon. Sial, sangat. Yekyu dengan cepat mengeluarkan lebih dari selusin tabung bambu dan melemparkannya ke Tuan Chang Mei. Kamu masih memiliki sedikit hati nurani. Pria sejati dengan alis panjang menyeringai, mengeluarkan daun bambu, dan minum. Minumlah lebih sedikit, jangan mabuk, Yekyu mengingatkan. Master Chang Mei mengabaikannya dan meminum selusin pot sekaligus, lalu wajahnya memerah dan dia duduk di tanah dengan lutut disilangkan. Segera, gumpalan asap putih muncul dari atas kepalanya, dan momentum di tubuhnya berangsur-angsur meningkat. Apakah ini akan menerobos? Yekyu sedikit terkejut, dan dengan cepat meminum An 99 ur monyet. Setelah beberapa saat, dia melihat arus panas naik dari dantiannya. Yekyu juga buru-buru menemukan tempat, duduk dengan lutut disilangkan, memejamkan mata, dan mulai menjalankan Jiusuan Divine Dragon Art. Segera, lapisan cahaya keemasan terpancar dari tubuhnya, membuatnya seperti seorang Buddha. Ketika sekelompok monyet melihat ini, mereka buru-buru berlutut dan menyembah Yekyu, mengira dia adalah dewa. Setengah jam berlalu. Yekyu membuka matanya, merasa sedikit kecewa. Setelah minuman 99 ur monyet, meskipun dia meningkatkan beberapa keterampilan, dia tidak membuat terobosan besar apakah itu kibawaan atau seni naga ilahi Jiusuan, dia masih mandek.
Ye Qiu menoleh dan melihat bahwa Chang Mei yang asli masih berkultivasi. Dia menunggu di tempat selama hampir 1 jam, sebelum Long Mei Zhen berhenti. Ye Qiu jelas merasa bahwa cara mengesankan dari Chang Mei yang asli menjadi lebih kuat. Hahaha, Indao telah menerobos. Pada saat yang sama ketika pria sejati dengan alis panjang tertawa, 3 baris ki sejati muncul di belakangnya, dan kemudian bertanya, bajingan kecil, apakah kamu membuat terobosan? Ye Qiu menggelengkan kepalanya. Itu tidak benar, jangan bilang itu tidak berhasil jika kamu meminum An 99 ur monyet. Pria sejati dengan alis panjang merasa sangat aneh. Ye Qiu berkata dengan frustrasi, ini berhasil, tetapi tidak terlalu efektif. Bajingan kecil, jangan berkecil hati. Mengolah hal ini membutuhkan 1 langkah pada 1 waktu. Jangan terburu-buru, luangkan waktumu. Meskipun Chang Mei yang asli sedang menghibur Ye Qiu, dia sebenarnya berpikir, kamu bajingan kecil, tunggu aku, dan aku akan menghajarmu setelah aku mengolah 9 jalan ki sejati. Ye Qiu tidak tahu apa yang dipikirkan Chang Mei yang sebenarnya, dan berkata, ayo cepat dan cepat. Bajingan kecil, ambil semua An 99 ur monyet. Chang Mei asli berkata, An 99 ur monyet yang diseduh di alam liar selama 100 tahun adalah hal baik yang langka. Jika Anda mengeluarkannya, Anda dapat menjualnya setidaknya beberapa juta tael. Jangan serakah, simpan sisanya untuk mereka. Ye Qiu melambai pada anak monyet dan berkata, selamat tinggal. Anak monyet mengerti kata-kata Ye Qiu, melompat beberapa kali, mengambil 2 kiwi dari tanaman merambat, dan menyerahkannya kepada Ye Qiu, membuat cicit, kicauan dari mulutnya. Ye Qiu mengambil buah kiwi dan dipenuhi dengan emosi. Binatang tahu gambar syukur, apalagi manusia. Dalam masyarakat saat ini, semua orang mengejar ketenaran dan kekayaan, dan beberapa orang membalas untuk kepentingan mereka sendiri, tidak tahu berterima kasih, dan bahkan mengkhianati tanah air dan menghina para pahlawan negara. Mereka hanya lebih rendah daripada binatang buas. Jaga dirimu. Ye Qiu menepuk kepala anak monyet itu, dan kemudian berjalan pergi bersama Chang Mei Zhenren di bawah tatapan enggan anak monyet itu. 2 jam kemudian. Jauh di dalam area terlarang Gunung Changbai. Ye Qiu bertanya, orang tua, bagaimana kita bisa pergi? Chang Mei yang asli mengeluarkan kompas, mengamatinya sebentar, lalu berkata, sepanjang jalan ke barat. Bab 2031. Ye Qiu dan Chang Mei Zhenren menuju ke barat sepanjang jalan. Berjalan selama lebih dari 1 jam. Ye Qiu mendongak dan melihat bahwa masih ada gunung tak berujung di depannya. Sejauh mata memandang. Orang tua, kemana kita akan pergi? Ye Qiu tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Pria sejati dengan alis panjang tersenyum dan berkata, jangan khawatir, Anda akan tahu ketika Anda sampai di sana. Seberapa jauh? Ye Qiu bertanya lagi. Ini akan segera datang, akan segera datang. Setelah Chang Mei yang asli berkata, dia memimpin di depan. Setelah beberapa saat, pria sejati Chang Mei tiba-tiba menemukan bahwa Ye Qiu tidak terlihat dimanapun, dan berteriak keras, kelinci kecil, di mana saja kamu? Tidak ada respon. Di mana manusia itu? Pria sejati Chang Mei menaikkan volume suaranya dan berteriak lagi. Masih tidak ada respon. Mungkinkah Ye Qiu mengalami masalah? Wajah pria sejati dengan alis panjang menjadi serius, dia berbalik untuk mencari Ye Qiu, dan pada saat yang sama, dia waspada. Ini adalah kedalaman area terlarang Gunung Changbai, dan tidak ada yang tahu situasi aneh seperti apa yang akan dihadapi. Master Chang Mei berjalan mundur 200 meter dan melihat Ye Qiu terbaring di samping sebuah batu. Grace, aku barusan memanggilmu, tapi kamu tuli? Chang Mei yang asli marah dan berteriak pada Ye Qiu. Namun, Ye Qiu mengabaikannya sama sekali, berbaring di tempat tanpa bergerak. Apa yang kamu lakukan? Pria sejati Chang Mei membungkuk dengan sedikit rasa ingin tahu. Begitu dia berjalan di belakang Ye Qiu bangkit dari tanah, berbalik untuk melihat pria sejati dengan alis panjang dan berkata sambil tersenyum, hal lama, aku menggali harta itu lagi. Baru pada saat itulah guru Chang Mei menyadari bahwa Ye Qiu sedang memegang lingzi yang lebih besar dari wastafel di tangannya.
Lingxi abad? Mata guru Chang Mei yang cemburu menjadi merah dan bertanya, bagaimana Anda menemukan Ganoderma lucidum ini? Mengapa saya tidak melihatnya? Ye Qiu berkata, aku mengikuti di belakangmu dan melihatnya saat aku berjalan. Keberuntungan ini sulit dipercaya. Chang Mei yang asli memarahi, saya pikir Anda dalam bahaya, tapi saya tidak menyangka bahwa Anda bajingan kecil memetik Ganoderma lucidum, yang membuat saya khawatir tentang Anda sia-sia. Ye Qiu mengikat Ganoderma lucidum dengan sulur mati, lalu mengikatnya di punggungnya, dan berkata sambil tersenyum, orang tua, kali ini terima kasih. Jika kamu tidak membawaku ke sini, aku tidak akan tahu ada begitu banyak harta di sini. Pertama, saya menggali tanaman ginseng berusia 500 tahun, dan sekarang saya memiliki Ganoderma lucidum berusia 100 tahun. Agaknya, ramuan berusia 1000 tahun itu tidak jauh. Ketika kamu menemukan Millennium Elixir, kembalilah dan aku akan mentraktirmu minum. Chang Mei yang asli tertekan, jangan bicara omong kosong, cepatlah. Keduanya pindah. Perlahan-lahan, hari mulai gelap. Matahari terbenam. Ye Qiu bertanya, orang tua, seberapa jauh kamu pergi, bisakah kita sampai di sana sebelum gelap? Pria sejati Chang Mei berkata, saya tidak tahu. Apa maksudmu kamu tidak tahu? Ye Qiu berkata dengan marah, mungkinkah kamu bahkan tidak tahu di mana tujuanmu? Orang asli dengan alis panjang berkata dengan lega, bajingan kecil, jangan khawatir, saya pikir kita harus segera sampai. Ye Qiu berkata, orang tua, kita harus mencapai tujuan kita sebelum hari gelap. Ini adalah daerah terlarang Gunung Changbai, medannya rumit, dan ada banyak binatang buas di hutan. Jika kita dikepung, itu akan sangat merepotkan. Pria sejati dengan alis panjang tersenyum dan berkata, jangan khawatir, dengan keterampilan kami, tidak peduli apapun binatang buas itu, kami tidak dapat membantu kami. Ye Qiu mendesak, hati-hati berlayar di kapal 10.000 tahun, lebih baik berhati-hati. Chang Mei yang asli mengeluarkan kompas, mengamati arahnya, dan berkata, lanjutkan ke barat. Keduanya berlari sepanjang jalan. Mereka mendaki beberapa bukit dan melakukan perjalanan 100 mil. Tiba-tiba, orang yang benar-benar alis panjang yang berjalan di depan tenggelam setengah ke tanah. Tidak, ini rawa. Bab 2032. Mata Ye Qiu cepat, dan dia meraih bahu Long Mei Zhenren dan mengangkatnya keluar dari rawa. Bocah kecil, sepertinya kamu benar, kita masih harus berhati-hati. Pria sejati dengan alis panjang menunjuk ke depan dan berkata, ada rawa di depan kita, ayo pergi. Saat ini, keduanya membuat jalan memutar. Sepanjang jalan, mereka juga menemukan banyak racun. Seekor ular piton panjangnya 20 atau 30 meter, kelabang sepanjang setengah meter, kalajengking lebih dari 1 kaki. Tak terhitung. Ini adalah hutan perawan dan area terlarang, tidak ada seorang pun di sini selama bertahun-tahun, dan daun tebal menumpuk di tanah. Sambil berjalan. Retakan. Suara yang lembut. Ye Qiu berhenti dan berkata, orang tua, sepertinya aku menginjak sesuatu. Buka dan lihatlah. Chang Mei Zhenren mengambil dahan yang mati dan mengupas daun di bawah kaki Ye Qiu. Segera, tulang putih muncul di hadapan keduanya. Mengapa ada tulang putih di sini? Ye Qiu membuka matanya dengan bingung, dan tatapannya menembus lapisan tebal daun di sekitarnya. Detik berikutnya, ekspresinya sedikit berubah. Ada lebih dari 1 tulang putih di sini. Setelah Ye Qiu selesai berbicara, telapak tangannya memadatkan energi sejati dan menamparnya. Panggilan. Angin palem yang kuat menjatuhkan daun, dan dalam sekejap, lebih dari selusin tulang putih muncul di depan mereka. Orang asli dengan alis panjang berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah area terlarang, bagaimana bisa ada begitu banyak orang mati? Ye Qiu berjongkok, memeriksa tulang-tulangnya, dan berkata, orang-orang ini telah mati setidaknya selama beberapa dekade. Apa penyebab kematiannya? Long Mei Zhen bertanya. Saya menemukan bekas gigi yang tajam di tulang-tulang ini, mungkin mereka digigit sampai mati oleh sejenis binatang. Hah? Ye Qiu berkata di tengah jalan, dan tiba-tiba mendengus. Chang Mei yang asli bertanya dengan cemas, apa yang kamu temukan?
Ye Qiu tidak mengatakan apa-apa. Pistolnya sangat berkarat dan berkarat. Mengikuti dari dekat, Ye Qiu menemukan beberapa pistol dan stasiun radio tua di dekatnya. Radio itu juga berkarat, dengan beberapa kata membayanginya. Tim Arkeologi, Timur Laut. Ye Qiu langsung mengetahui identitas kelompok orang ini dan berkata, mereka adalah anggota tim arkeologi. Paman Shoushan mengatakan bahwa tim arkeologi pernah memasuki area terlarang Gunung Changbai untuk menemukan kotak emas yang legendaris, tetapi tidak ada yang keluar. Sekarang tampaknya mereka semua mati di sini. Pria sejati dengan alis panjang menghela nafas, sayang sekali. Ye Qiu berjalan ke arah Master Chang Mei dan bertanya, orang tua, katakan yang sebenarnya, apakah kamu datang ke Timur Laut kali ini untuk menemukan kotak emas? Orang asli dengan alis panjang membuang muka dan berkata, Pindao adalah orang yang pergi keluar. Apa yang kamu cari di kotak emas? Ye Qiu dapat melihat sekilas bahwa lelaki tua itu memiliki hati nurani yang bersalah, dan dia tidak mengungkapkannya, dan berkata, karena tim arkeologi nasional telah datang ke sini, itu berarti bahwa sebagian besar hal tentang kotak emas ada. Aku juga ingin melihat, seperti apa kotak emas itu? Pria sejati dengan alis panjang berkata, kalau begitu tunggu apa lagi, ayo cepat. Keduanya pindah. Saya tidak tahu berapa lama saya telah berjalan, malam gelap, bulan menggantung tinggi, dan di hutan yang sunyi, saya dapat mendengar beberapa binatang dari waktu ke waktu. Orang tua, berapa lama kita harus pergi? Ye Qiu bertanya. Ini akan segera datang. Ketika Chang Mei yang asli berbicara, dia mengeluarkan kompas, dan tiba-tiba menemukan bahwa penunjuk pada kompas berputar sangat cepat sehingga tidak bisa berhenti sama sekali. Apa yang telah terjadi? Pria sejati dengan alis panjang tenggelam dalam hatinya. Pada saat ini, suara rendah Ye Qiu terdengar di telinganya, orang tua, jangan bersuara, lihat ke depan.